Sangat tidak logika kalau peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini lagi rame tentang tanda kutip seakan-akan betapa bodohnya umat Islam yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Haram, kota Mekah, menuju Baitul Maqdis di kota Palestina. Dan itu jaraknya lebih dari 1.200 km. Yang kalau sekarang kita melakukan perjalanan menggunakan mobil, itu membutuhkan waktu setidaknya 15 jam. Dan bahkan kata Nabi, dari Baitul Maqdis, beliau melakukan Mi'raj menuju Sidratul Muntaha di atas langit yang ketujuh, kemudian kembali ke kota Mekah di malam yang sama. Ini tidak logika, ini tidak masuk akal. Dan itu benar, secara akal itu sulit untuk diterima. Akan tetapi itu adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya mukjizat memang di luar kenormalan, sulit diilmiahkan. Sebagaimana Nabi Musa membelah lautan, sulit diilmiahkan. Sebagaimana Nabi Isa lahir tanpa ayah, sulit diilmiahkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tidak bisa diilmiahkan. Sebagaimana Nabi Sulaiman bisa mendengarkan pembicaraan semut, itu adalah mukjizat yang tidak perlu diilmiahkan. Lalu yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebutkan di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan ketika itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka makin kuatlah keyakinan kita akan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran, Al-Quran berbicara lebih dari 1.000 kali tentang sains. Al-Quran berbicara tentang matahari berotasi, Al-Quran berbicara bahwasanya bumi itu bulat, Al-Quran berbicara tentang Big Bang, Al-Quran berbicara bahwasanya bulan itu adalah cahaya pantulan, dan banyak lagi. Dan itu disebutkan di 1.400 tahun yang lalu di sebuah tempat yang sangat tertinggal. Kemudian diucapkan oleh seorang yang tidak pandai menulis dan membaca di zaman di mana belum ada perkembangan sains seperti zaman sekarang ini. Akan tetapi semua yang disebutkan oleh Al-Quran terbukti kebenarannya. Tidak ada satupun yang disebutkan dalam Al-Quran terbukti salah atau menjadi fakta sains bahwasannya yang disebutkan dalam Al-Quran itu salah. Bahwasanya ada yang belum bisa dibuktikan, iya, tetapi bisa dibuktikan Al-Quran salah, itu belum ada. Sehingga ketika Al-Quran menceritakan itu, makin kuatlah keyakinan kita bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga, tidak pernah didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kebohongan meskipun sekali di dalam hidupnya. Bahkan orang-orang Quraisy memanggil Nabi dengan Al-Amin, artinya orang yang sangat-sangat dipercaya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, kita harus mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak semuanya harus ilmiah. Tidak semuanya harus ilmiah. Ingat, seorang nabi memiliki mukjizat. Seorang nabi memiliki mukjizat yang harus kita imani. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita wafat dalam keadaan Islam, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa azab dan hisab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.